Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-21. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, hari itu Paksi Pamekasan lebih banyak merenungi ciri-ciri dari beberapa perguruan yang telah dikenalnya. Bukan saja ciri-ciri wujudnya, tetapi juga ciri-ciri sifat dan wataknya. Paksi Pamekasan juga mencoba untuk mengenali unsur-unsur gerak yang khusus nampak pada setiap perguruan itu. Perguruan Goa Lampin, perguruan Sat, dan perguruan di alas Tegal Arang. Namun yang pernah dikenalnya hanyalah murid-murid dari perguruan itu. Ia belum pernah melihat kemampuan para pemimpin dari perguruan-perguruan itu, apalagi pemimpin tertinggi mereka. Jika perempuan berbaju lurik coklat itu adalah pemimpin tertinggi dari perguruan Goa Lampin, maka ia baru melihat orangnya saja, belum kemampuannya. Namun dengan demikian, maka Paksi Pamekasan pun telah terdorong untuk lebih mematangkan ilmunya. Ia harus meyakinkan dirinya bahwa ia pantas untuk turun ke gelanggang perburuan cincin bermata 3 butir batu akik itu. Ketika malam turun, Paksi Pamekasan duduk di atas sebuah batu yang besar, memandang ke arah yang sangat jauh. Langit bersih dan bintang-bintang pun menghambur sampai ke ujung cakrawala. Di sejuknya semilirnya angin, maka Paksi Pamekasan telah mengambil satu keputusan untuk menempuh satu perjalanan pendek di kaki Gunung Merapi itu. Ia dapat menempuh perjalanan 2 atau 3 hari untuk melihat-lihat keadaan yang lebih luas dari sekedar menyusuri jalan singkat dari gubuknya ke pasar dan sebaliknya. Namun Paksi Pamekasan pun menyadari bahwa di sekitar tempat itu sudah bertebaran orang-orang yang sedang mencari cincin bermata 3 butir batu akik itu. Mereka merasa dituntun oleh cahaya daru yang turun dari langit di sekitar tempat itu. Malam itu Paksi Pamekasan telah mempersiapkan dirinya. Ia sudah membenahi gubuk kecilnya yang akan ditinggalkannya untuk beberapa hari. Paksi Pamekasan sudah mencuci alat-alat dapurnya dan menumpuknya di sudut dapur. Selebihnya, rumah itu tidak berisi apa-apa lagi. Malam itu Paksi Pamekasan tidak membuat perapian. Ia tidak menyiapkan makannya buat esok pagi, karena esok ia tidak akan berada di gubuknya. Ketika malam beredar sampai menjelang fajar, maka Paksi Pamekasan pun telah bangun berbenah diri dan bersiap untuk menempuh perjalanan untuk 2 atau 3 hari. Ketika Paksi Pamekasan sudah siap untuk berangkat, maka rasa-rasanya sesuatu telah bergayut di hatinya. Ia sudah lama tinggal di gubuk itu. Ketika ia akan meninggalkannya, meskipun hanya untuk 2-3 hari, hatinya menjadi sangat berat. Gubuk itu tentu akan menjadi kesepian, tidak akan terdengar derit pintu, tidak ada asap mengepul di malam hari, tidak akan ada lampu telupak kecil menyala di dalamnya.
Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian kakinya telah melangkah meninggalkan gubuknya itu. Tangannya menjinjing tongkat yang diberikan oleh pengemis tua itu kepadanya. Paksi Pamekasan menyentuh kampil berisi bekal uang yang dibawanya dari rumahnya. Masih cukup banyak. Selama tinggal di gubuknya, Paksi Pamekasan seakan-akan telah mencukupi kebutuhannya. Hanya bahan-bahan pokoknya sajalah yang dibelinya di pasar. Ketika pohon dan tanam-tanamannya mulai berbuah, maka Paksi Pamekasan dapat lebih banyak menghemat. Apalagi Paksi Pamekasan dapat berburu binatang di hutan atau mencari ikan di kedung, atau dengan kemampuan bidiknya mencari burung-burung liar yang berterbangan di antara pepohonan. Agar kampil itu tidak banyak dilihat orang, maka Paksi Pamekasan telah mengikat kampil itu di bawah bajunya. Ia hanya menyiapkan uang secukupnya di kantong ikat pinggangnya. Pagi-pagi sekali Paksi Pamekasan sudah berada di pasar. Penjual nasi tumpang yang juga sudah berada di pasar itu pun bertanya, "Kau datang lebih awal dari kebiasaanmu, anak muda?" Paksi Pamekasan tertawa. Dengan berbisik ia berkata, "Aku lapar sekali semalam, karena itu pagi-pagi aku sudah berangkat ke pasar." Penjual nasi tumpang itu tertawa. Katanya, "Jadi kau akan membeli nasi tumpang sekarang?" Paksi Pamekasan mengangguk sambil tersenyum. Sambil duduk di sebelah penjual nasi tumpang itu, Paksi Pamekasan makan sepincuk nasi tumpang yang masih hangat. Namun Paksi Pamekasan sempat juga bertanya, "Apakah Kinong belum nampak?" "Belum," jawab penjual nasi tumpang itu. "Sebentar lagi." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, tetapi kemudian ketika ia sudah selesai dan membayar harga nasi yang dimakannya, Paksi Pamekasan berkata, "Biarlah aku titip kembalinya. Jika Kinong datang, berikan saja kepadanya." "Semuanya?" bertanya penjual nasi itu. "Tidak sekaligus, mungkin untuk 2 atau 3 hari." Penjual nasi itu mengerutkan dahinya, sementara Paksi Pamekasan pun bangkit sambil berkata, "Sudahlah, aku sudah kenyang." "Kau akan pergi kemana?" "Aku akan pergi ke rumah paman." "Oh, jadi bukan sekedar kelaparan." Paksi tertawa. Katanya, "Aku akan berada di rumah paman 2 atau 3 hari." Paksi Pamekasan pun kemudian meninggalkan penjual nasi tumpang itu. Ketika di depan regol pasar ia berpapasan dengan penjual dawet yang baru datang, maka penjual dawet itu pun menyapanya. "Hei, masih sepagi ini kau sudah berada di sini? Bukankah biasanya kau datang setelah matahari sepenggalah?" Paksi Pamekasan tersenyum. Katanya, "Aku hanya singgah. Aku akan pergi ke rumah paman." "Kau tidak minum dawet?" "Masih terlalu pagi," jawab Paksi Pamekasan sambil tertawa. Beberapa orang yang sudah dikenalnya di pasar itu telah menyapanya pula, dan Paksi Pamekasan pun menjawab sebagaimana dikatakan sebelumnya, "Aku pergi ke rumah paman." Demikianlah, Paksi Pamekasan sudah mulai menempuh sebuah perjalanan untuk melihat keadaan di sekitar tempat tinggalnya sebelum ia benar-benar melanjutkan usahanya untuk mencari cincin yang hilang dalam sebuah pengembaraan yang panjang dan keras. Paksi Pamekasan memilih jalan ke arah selatan, melingkari kaki Gunung Merapi.
Paksi Pamekasan tidak saja berjalan melalui jalan yang sudah banyak dilalui orang, tetapi sesekali Paksi Pamekasan berjalan menyusuri jalan di pinggir hutan, menuruni lembah dan melintasi padang perdu yang berbatu-batu padas. Lewat tengah hari, Paksi Pamekasan memasuki sebuah padukuhan yang tidak terlalu besar, padukuhan yang agak terpencil di kaki gunung. Ketika Paksi Pamekasan lewat di jalan induk padukuhan itu, maka orang-orang yang kebetulan berpapasan atau sedang berada di halaman memandanginya seperti memandang sesuatu yang sangat asing bagi mereka. Tetapi Paksi Pamekasan berjalan saja terus. Agaknya jarang sekali padukuhan itu dilewati oleh orang lain, sehingga jika seseorang yang tidak mereka kenal lewat, maka orang itu akan sangat menarik perhatian. Dari padukuhan yang terpencil itu Paksi Pamekasan berjalan terus. Jalan masih saja terasa menurun, namun hamparan-hamparan sawah menjadi semakin luas. Meskipun demikian, di wajah Cakrawala masih nampak hijaunya hutan yang menyelimuti kaki Gunung Merapi. Ketika matahari mulai turun, Paksi Pamekasan melewati sebuah padukuhan yang agak besar. Di ujung padukuhan terdapat sebuah pasar yang sudah sepi. Pasar itu memang tidak terlalu besar, yang agaknya hanya menjadi ramai di setiap hari pasaran. Di sekitar pasar itu tidak terdapat sebuah kedai pun, sedangkan pagarnya yang terbuat dari bambu sudah rusak di sana-sini. Paksi Pamekasan berhenti di dekat regol pasar. Agaknya memang sudah tidak ada orang lagi di pasar itu, kecuali 1-2 orang yang agaknya bertugas membersihkan sampah yang tertinggal. Namun Paksi Pamekasan masih melihat sebuah pedati berhenti di depan pasar itu. 2 orang masih sibuk memuat kelapa ke atas pedati. Nampaknya mereka adalah pedagang kelapa yang membeli kelapa di pasar itu dan membawanya ke pasar yang lain atau kepada orang-orang yang membuat minyak kelapa. Tetapi selain mereka, ternyata Paksi Pamekasan masih melihat seorang perempuan yang duduk di atas sebuah batu tidak jauh dari pedati itu. Seorang perempuan yang menundukkan kepalanya sambil sekali-sekali mengusap matanya. Perempuan itu ternyata telah menarik perhatian Paksi Pamekasan. Karena itu, seakan-akan di luar sadarnya, Paksi Pamekasan telah melangkah mendekati perempuan itu. Perempuan yang sudah separuh baya itu menengadahkan wajahnya. Ketika ia melihat Paksi Pamekasan, tiba-tiba saja wajahnya memancarkan harapan. Dengan serta-merta, perempuan itu bangkit mendekati Paksi Pamekasan sambil berkata, "Anak muda, kau tentu memerlukan selembar kain lurik. Aku menjual sehelai kain lurik, bukan kain yang baru, tetapi jenisnya termasuk kain yang baik." Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya. Sebelum ia menjawab, perempuan itu berkata pula dengan nada meminta, "Tolong aku, anak muda. Pedagang kelapa itu tidak mau membelinya. Orang-orang yang lain juga tidak mau. Sedangkan aku sangat membutuhkan uang." Paksi Pamekasan tidak dapat menolak ketika perempuan itu menyorongkan sehelai kain lurik kepadanya. "Belilah, Ger." Paksi masih berdiri termangu-mangu. Sementara itu wajah perempuan yang semula memancarkan harapan itu pun kembali menjadi suram. "Bagaimana, Ger?"
bertanya perempuan itu. Sementara itu kedua orang yang menaikkan kelapa ke dalam pedatinya itu pun sudah selesai. Terdengar cambuk meledak dan pedati itu pun mulai bergerak. "Kenapa Bibi menjual kain ini?" bertanya Paksi Pamekasan. "Kami memerlukan uang, Ger." "Untuk apa?" bertanya Paksi Pamekasan. Perempuan itu mengerutkan dahinya, kemudian dengan nada berat ia pun menjawab, "Bukankah kami memerlukan makan? Selama ini, apakah yang Bibi makan bersama keluarga? Hasil sawah atau apa?" Perempuan itu memandang Paksi Pamekasan dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Paksi Pamekasan menjadi heran melihat sikap perempuan itu. Tetapi dengan demikian maka ia menjadi semakin tertarik. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun kemudian berkata, "Duduklah Bibi, mungkin kita akan berbincang agak panjang." Perempuan itu pun kemudian duduk kembali di atas batu. Sementara Paksi Pamekasan pun duduk pula di sebelahnya. Keadaan Bibi menimbulkan beberapa pertanyaan di hatiku. Perempuan itu menunduk dalam-dalam, namun kemudian ia pun mulai terisak. "Apa yang terjadi, Bibi?" bertanya Paksi Pamekasan. Perempuan itu mencoba untuk menahan perasaannya. Sambil mengusap matanya, ia berkata, "Kami telah terjerumus ke dalam kesulitan yang besar, Ger." "Maksud Bibi?" bertanya Paksi Pamekasan. Perempuan itu memandang berkeliling, seakan-akan takut ada orang lain yang melihatnya. Sikap perempuan itu tidak luput dari pengamatan Paksi Pamekasan pula. "Ger," berkata perempuan itu, "aku belum mengenal Angger sebelumnya, tetapi entahlah, tiba-tiba saja timbul kepercayaanku kepadamu." Paksi Pamekasan menarik nafas panjang sambil mengusap matanya. Perempuan itu berkata, "Kami telah tersesat, Ger. Sebenarnya kami akan pergi ke Kembang Arum, tetapi kami tidak tahu di mana kami sekarang berada." "Oh, jadi Bibi telah tersesat. Siapa sajakah yang Bibi maksud dengan kami? Bibi dan siapa lagi?" "Aku dan kemenakanku, Ger, seorang gadis. Setelah ayah dan ibunya hilang beberapa saat yang lalu, maka anak itu berniat mencari pamannya, kakak kandung ayahnya yang tinggal di Kembang Arum. Tetapi sampai di sini kami tidak tahu kemana kami harus pergi." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk kecil, katanya dengan suara lembut, "Bibi, jika hanya karena itu, maka Bibi tidak terjerumus ke dalam kesulitan yang besar. Aku akan bersedia mengantar Bibi mencari padukuhan yang bernama Kembang Arum." "Menurut keterangan, Kembang Arum terletak di sisi selatan kaki Gunung Merapi, Ger." "Jika demikian, kita sudah tidak terlalu jauh lagi dari tujuan." "Tetapi persoalannya tidak hanya sampai di situ, Ger." "Maksud Bibi?" "Ketika kami berdua kebingungan dan kehilangan jalan, kami telah bertanya kepada seorang laki-laki yang kebetulan lewat. Laki-laki itu dengan manis menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Namun menurut laki-laki itu, Kembang Arum masih sangat jauh. Karena itu dengan ramah laki-laki itu mempersilahkan kami singgah dan beristirahat di rumahnya. Laki-laki itu bahkan bersedia untuk mengantar kami di keesokan harinya ke Kembang Arum." "Ada soal apa lagi yang timbul, Bibi?" "Ternyata laki-laki itu bukan seorang yang berhati manis sebagaimana wajahnya.
Ia telah menahan kami di rumahnya. Bahkan orang itu memaksa kemenakanku untuk bersedia menjadi istrinya, meskipun kemenakanku itu masih terlalu muda untuk menikah. Bukankah kemenakan bibi itu dapat menolak? Iya, kemenakanku memang menolak, tetapi ia sudah berada di tangan laki-laki yang ternyata adalah laki-laki yang garang. Bahkan istrinya juga seorang perempuan yang keras dan kasar. Istrinya juga ikut memaksa agar kemenakanku itu bersedia menjadi istri suaminya yang garang itu. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Bertanya Paksi Pamekasan. Kemenakanku tetap menolaknya, tetapi laki-laki itu bersama istrinya tetap bersikeras. Mereka memberi waktu sebulan. Sementara itu selama kami berada di rumahnya, kami harus menyediakan makan dan minum kami sendiri. Karena itu, maka aku harus menjual apa saja yang ada pada kami. Kenapa kalian tidak pergi saja? Bertanya Paksi Pamekasan. Kami tidak dapat meninggalkan rumah itu, Ngger. Kami disekap di dalam rumah itu dengan berbagai macam ancaman. Mereka berharap jika kami sudah tidak dapat makan dan minum, maka agar kami tidak menjadi kelaparan, kemenakanku itu akan bersedia menjadi istri laki-laki yang garang itu. Bahkan mungkin menurut sifat dan wataknya, jika ia tidak lagi dapat menahan nafsunya, sesuatu yang sangat buruk akan dapat terjadi dengan kemenakanku itu. Bibi pernah minta bantuan kepada seseorang? Bertanya Paksi Pamekasan. Tidak seorang pun berani menolong kami. Bahkan seorang yang kami harap bersedia menolong kami telah memberitahukan kepada orang itu. Siapakah laki-laki yang telah menyekap kemenakan Bibi di rumahnya itu? Ternyata ia seorang pemimpin sebuah gerombolan penjahat. Namanya Bau Langlang, seorang yang sangat ditakuti. Kami memang sudah tidak mempunyai harapan untuk terlepas dari tangannya. Suara perempuan itu bergetar, matanya menjadi semakin basah, bahkan isaknya mengeras. Katanya pula, "Aku bertanggung jawab atas keselamatan gadis itu, tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa." Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak, namun kemudian tiba-tiba saja ia bangkit dan mendekati salah seorang yang sedang membersihkan pasar itu sambil bertanya, "Apakah Kisanak tahu di manakah letak padukuhan kembang arum itu?" Orang itu mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun menjawab, "Ambil jalan ke selatan ini anak muda. Kau akan sampai pada sebuah gumuk kecil. Kemudian kau berbelok ke kanan. Jika kau berani menempuh jalan pinggir hutan, maka kembang arum tidak lagi terlalu jauh. Tetapi jika mengambil jalan melingkar, maka sekitar tengah malam kau baru akan sampai." "Jadi kembang arum sudah tidak terlalu jauh, Kisanak?" bertanya Paksi Pamekasan. "Tidak terlalu jauh. Tadi pedagang kelapa yang membawa pedati itu adalah orang kembang arum." Perempuan separuh baya yang mendengar keterangan itu pun tiba-tiba bangkit pula. Namun ia menjadi lemas kembali. Bagaimanapun juga, kemenakannya telah terkurung dan tidak dapat meninggalkan rumah Bau Langlang. Paksi Pamekasan pun kemudian kembali duduk di sebelah perempuan yang sedang menahan tangisnya itu. Terdengar perempuan itu berdesis, "Apa yang dapat aku lakukan? Jika Angger bersedia membeli kain lurik itu, maka sehari 2 hari aku akan dapat makan. Tetapi sesudah itu, apalagi yang harus kami jual? Jika saat kelaparan itu datang, maka kemenakanku akhirnya akan pasrah.
Tetapi apakah anak itu harus menjadi salah seorang dari istri-istri Bahu Langlang? Selain menjadi istri Bahu Langlang, maka kemenakannya itu akan menjadi budak istri utamanya yang garang dan sekasar Bahu Langlang sendiri. Ia akan melayaninya seperti seorang hamba, mencuci pakaiannya, menyediakan makan dan minumnya, memijitnya jika perempuan itu merasa letih. Bayangan-bayangan yang buruk itu telah menghantuinya, apalagi perempuan itu telah melihat sendiri apa yang harus dilakukan oleh salah seorang istri Bahu Langlang yang juga tinggal di rumah itu. Ia bukan saja harus bekerja keras, tetapi ia juga sering disakiti oleh istri utama Bahu Langlang itu. Sedangkan Bahu Langlang sendiri tidak mempedulikannya apa yang terjadi atas perempuan malang itu. Baginya asal perempuan itu tidak lari dari rumahnya, itu sudah cukup. Kemenakanku itu akan mengalami nasib seperti itu pula nantinya, desis perempuan itu. Seperti air yang mengalir, perempuan itu menumpahkan perasaannya kepada Paksi Pamekasan. Meskipun Paksi Pamekasan masih muda, tetapi seakan-akan mampu menampung kegalauan hatinya itu. Paksi Pamekasan memang mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Perasaannya tergelitik untuk berbuat sesuatu. Ia tidak dapat membiarkan gadis itu mendapat malapetaka dan mengalami penderitaan hidup yang sangat panjang. Namun Paksi Pamekasan sadar untuk mengeluarkan gadis itu dari rumah Bahu Langlang memang harus ditempuh dengan jalan kekerasan. Apa boleh buat? Berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Bahkan kemudian ia pun teringat kepada kata-kata orang yang datang kepadanya untuk mencari benda di langit yang sekiranya jatuh di sekitar gubuknya, bahwa harus ada hubungan antara ilmu dan amal. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun kemudian berkata kepada perempuan itu, "Bibi, aku ingin ikut bersama Bibi menemui orang yang bernama Bahu Langlang itu." Perempuan itu terkejut. Dengan gagap ia pun bertanya, "Untuk apa kau temui Bahu Langlang? Kemenakan Bibi itu harus dibebaskan dari tangan laki-laki itu." "Bagaimana mungkin kau akan membebaskannya?" bertanya perempuan itu. Dari wajahnya membayang keraguan dan bahkan ketidakyakinannya atas pendengarannya. "Bibi," berkata Paksi Pamekasan kemudian, "aku akan berusaha. Aku tidak tahu apakah usahaku akan berhasil atau tidak." "Apa yang akan kau lakukan, Ger?" Perempuan itu masih bertanya pula. "Aku akan menemui Bahu Langlang. Aku akan minta agar kemenakan Bibi itu diizinkan untuk pergi jika gadis itu tidak mau dijadikan istrinya." "Tidak ada artinya, Ger. Bahkan mungkin kau akan membuatnya menjadi marah, sehingga ia akan dapat berbuat sesuatu yang dapat mencelakaimu." "Tetapi harus dilakukan sesuatu, Bibi," jawab Paksi Pamekasan. "Tanpa berbuat sesuatu, tidak akan ada perubahan yang terjadi." "Tetapi aku tidak bermaksud menyeretmu ke dalam kesulitan ini, Ger. Jika segala sesuatunya aku katakan kepadamu semata-mata sekedar untuk mengurangi beban yang menyesakkan di hatiku." "Aku mengerti, Bibi. Tetapi perasaanku sendirilah yang telah mendorongku untuk melakukannya." Tetapi perempuan itu menggeleng. Katanya,
Jika terjadi sesuatu atasmu, maka beban di hatiku akan semakin bertambah. Sementara itu, gadis itu masih akan tetap berada di tangan bahu Langlang yang garang itu. Kita akan memohon kepada Yang Maha Agung sambil berusaha, Bibi. Semoga usaha ini akan ada artinya. Tetapi perempuan itu menyahut, "Kau masih sangat muda, Ger. Hari-harimu masih panjang. Jangan karena keluhanku, masa depan itu akan kau patahkan." Paksi Pamekasan tersenyum, katanya, "Satu keyakinan terpahat di hatiku, bahwa permohonan kita untuk melakukan niat yang baik akan didengarnya. Tetapi menurut perhitungan naluriahnya, maka sulit bagi kita untuk melepaskan diri dari tangan bahu Langlang. Apalagi orang itu tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan. Selama beberapa hari aku di rumahnya, aku sudah melihat bahu Langlang membunuh 2 orangnya sendiri yang dianggapnya berkhianat." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, namun tiba-tiba saja ia bertanya, "Apakah setiap hari di rumah itu terdapat para pengikutnya?" "Tidak, Nger. Bahkan jarang-jarang pengikutnya itu datang. Jika mereka itu datang, tentu ada sesuatu yang penting, bahkan kematian." Tiba-tiba Paksi Pamekasan itu pun berkata, "Bibi, antarkan aku menemui bahu Langlang." Perempuan itu menjadi tegang, katanya, "Jangan, Ger, aku keberatan. Kau masih terlalu muda untuk mengalami perlakuan bengis bahu Langlang. Aku tidak bermaksud mendahului kehendak Yang Maha Agung. Kau masih terlalu muda untuk mati." Tetapi Paksi Pamekasan seakan-akan tidak mendengarnya. Katanya, "Mari Bibi, supaya aku tidak usah mencari rumah itu sendiri, katakan bahwa Bibi telah bertemu dengan anak Bibi yang akan mengantarkan Bibi ke Padukuhan Kembang Arum." "Jangan bebani aku dengan penyesalan yang lebih dalam, Ger. Jika kau membeli kain lurikku itu, aku sudah akan mengucapkan 1000 kali terima kasih. Setidak-tidaknya kau akan menyelamatkan anakku untuk 3 hari. Tetapi Paksi Pamekasan yang telah berdiri itu berkata, "Jika Bibi tidak mau menunjukkan rumah bahu Langlang, aku akan pergi sendiri. Tentu tidak sulit untuk mencari rumah itu." Perempuan itu tidak berdaya untuk menolak keinginan Paksi Pamekasan untuk menemui bahu Langlang. Penyesalan telah menggores jantungnya, seakan-akan dirinya lah yang telah menjerumuskan Paksi Pamekasan ke dalam neraka. Justru karena perempuan itu sudah beberapa hari tinggal di rumah bahu Langlang. Tanpa dapat mengelak lagi, maka perempuan itu telah berjalan bersama Paksi Pamekasan menuju ke rumah bahu Langlang. Sambil berjalan Paksi Pamekasan bertanya, "Bibi, siapakah nama Bibi selengkapnya?" Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara yang hampir tidak terdengar ia menjawab, "Orang memanggilku Nyi Permati, Nger." "Nama kemenakan Bibi?" "Namanya Kemuning, Ger." "Kemuning." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Bukankah kemuning itu nama sejenis bunga?" "Iya, Ger." Hampir di luar sadarnya Paksi Pamekasan pun berdesis, "Bibi, di halaman rumahku juga terdapat sebatang pohon kemuning. Jika pohon kemuning itu berbunga, maka aku sering memandanginya berlama-lama. Warna kuning yang anggun, bau semerbak, terasa menyentuh hati. Tetapi kemuningku berwarna kusam, baunya sama sekali tidak harum, apalagi semerbak." Paksi Pamekasan pun tersenyum, tetapi ia pun kemudian terdiam.
ia mulai membayangkan orang yang bernama Bahu Langlang itu. Jika kesan yang pertama dapat menimbulkan kepercayaan Nyi Permati dan Kemuning, maka wujud itu tentu tidak menyeramkan sebagaimana namanya. Jika kemudian orang itu menjadi menyeramkan, tentu setelah Nyi Permati mengenali sifat, watak serta pamrihnya yang buruk. Beberapa saat kemudian, maka mereka telah berbelok mengikuti jalan yang lebih kecil. Dengan suara yang bergetar penuh dengan ketegangan jiwa, Nyi Permati berkata, "Rumah Bahu Langlang ada di ujung jalan ini, Ger. Tetapi sekali lagi aku mohon, urungkan niatmu. Aku mengucapkan beribu terima kasih atas kesediaanmu menolong kami. Tetapi aku mohon, jangan kau lakukan." Paksi Pamekasan tersenyum. Katanya, "Aku sudah sampai di sini, Bibi." Nyi Permati memandang Paksi Pamekasan itu sekilas. Anak muda itu bertubuh tegap, wajahnya yang tampan dan bersih, rasa-rasanya mencerminkan kepribadiannya. Meskipun ia baru saja terkecoh oleh wujud dan sikap manis Bahu Langlang, namun Nyi Permati melihat perbedaan pada keduanya. Sebenarnya lah bahwa bukan saja jiwa Paksi Pamekasan yang menjadi matang setelah ia menempa diri, tetapi wujud Paksi Pamekasan berubah. Tubuhnya tidak lagi tinggi, pipih dan kekurus-kurusan, tetapi tubuh Paksi Pamekasan berkembang dengan baik. Paksi Pamekasan menjadi anak muda yang tampan, tegap dan kekar. Nyi Permati menjadi semakin tegang ketika kakinya melangkah semakin dekat dengan pintu regul halaman rumah Bahu Langlang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.